Oke guys, welcome back to Stripes After Dark. Oke guys, kembali lagi di episode kali ini kita akan membahas yang mungkin akhir-akhir ini lagi hot di aplikasi X atau Twitter nih. Nah, ini mungkin kalian pernah lihat atau pernah dengar ceritanya, yaitu tentang soto daging manusia. Gimana kalian yang suka soto? Apakah kalian pernah mengira-ngira soto yang aku makan ini dagingnya dari apa ya? Dari ayam, dari daging ini sapi, kambing, nggak tahu, atau dari manusia. Wah, benar-benar agak geli ya guys memikirkan soto daging manusia. Soto yang enak, yang khas Indonesia dirusak dengan memakai soto daging manusia. Parah banget memang. Jadi ini ceritanya tentang pembunuhan, perselingkuhan, soto, warung soto. Oke, jadi cerita ini dimulai dengan seseorang bernama Benget Situmorang. Benget Situmorang ini lahir di desa Ambarita dari Samosir, Sumatera Utara guys. Nah, jadi orang Sumatera ya, Sumatera Utara, Pak Benget. Kalau nanti saya tiba-tiba salah panggil Pak Banget, mohon maaf ya. Karena kondisi keuangannya ini susah guys, dari dia lahir ini dari keluarga yang kurang mampu, di bawah ambang kemiskinan. Jadi keluarganya ini benar-benar kasihan secara ekonomi. Bahkan Pak Benget ini juga dari kecil itu kata-katanya sudah nakal banget. Dia bukan kayak anak yang baik-baik, tapi nakal gitu loh, merupakan anak nakal yang sampai orang tuanya itu katanya menyerah dalam mendidik Banget ini. Benget. Nah, karena kondisi keluarga di rumah juga susah, maka Benget ini dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta pada tahun 1996, di mana umurnya dia pada saat itu 19 tahun. Jadi dia merantau ke Jakarta mengharapkan hidup yang lebih baik. Dia tinggal bersama neneknya yang ternyata sudah lama tinggal di Jakarta Timur, di daerah namanya itu Otista. Mungkin yang kalian orang Jakarta, apalagi Jakarta Timur mungkin tahu ya daerahnya. Nah, setelah dia menganggur selama beberapa bulan, akhirnya dia menemukan pekerjaan sebagai sopir bus Kopaja. Setelah dia mendapatkan pekerjaan, akhirnya dia keluar dari rumah neneknya, dia mulai bisa ngekos, dan dia akhirnya ngekos di Blok M karena tempat Blok M ini dekat sama terminal di mana dia bekerja sebagai sopir bus Kopaja itu di Jakarta Selatan. Oke, setelah dia bekerja beberapa lama, si Benget ini akhirnya dia menemukan perempuan yang merupakan penumpang dia langganan. Jadi perempuan ini namanya sebut saja Mbak Roini. Nah, Mbak Roini itu merupakan penumpang langganan dia di Kopaja, bus Kopaja itu, karena Mbak Roini ini naik busnya dia untuk berangkat kerja setiap harinya. Nah, mungkin mereka sudah mulai langganan, sering ketemu, ngobrol-ngobrol, akhirnya si Pak Benget jatuh cinta dan akhirnya dia juga pacaran dan akhirnya pada tahun 2000 dia menikah. Jadi Benget dan Roini menikah di Sumatera Utara, di kota kelahiran Pak Benget. Setelah dia menikah di Sumatera Utara, dia akhirnya kembali dong ke Jakarta untuk bekerja sebagai Kopaja. Dia melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir, dan Mbak Roini juga melanjutkan pekerjaannya juga, dan awalnya rumah tangganya baik-baik saja, pernikahannya bahagia seperti pasangan-pasangan pada umumnya lah. Nah, tapi lama-lama mulai kelihatan sifat-sifat jeleknya Pak Benget, mulai dari temperamen, pemabuk, katanya juga beberapa yang ngomong suka main judi, berbuat onar di sekeliling, pokoknya benar-benar mengganggu sekitar juga guys, gak cuman keluarga. Dari Mbak Roini ini, Pak Benget juga dikaruniai 2 orang anak. Jadi mereka berdua ini punya 2 orang anak. Nah, sampai suatu saat karena pertengkaran hebat yang terus terjadi hampir setiap malam, teriak-teriak, saking parahnya guys, sampai
mereka ini diusir sama Pak RT-nya mereka yang di kos-kosannya itu. Karena mereka benar-benar mengganggu, sangat-sangat mengganggu warga-warga sekitar dengan pertengkaran-pertengkaran mereka. Itu kasihan banget sih, tapi ya itu terjadi untuk keluarga Pak Benget. Setelah itu tahun 2005 mereka itu kan diusir. Setelah karena hubungan Pak Benget dan Mbak Roini ini semakin gak baik, Mbak Roini juga semakin gak dihargai, akhirnya Pak Benget selingkuh. Dia berselingkuh dengan cewek lain yang bekerja di terminal Kampung Rambutan, namanya Astuti. Nah, Mbak Astuti ini juga akhirnya diajak pacaran sama Pak Benget dan menikah dalam keadaan belum cerai gitu loh katanya. Bahkan Mbak Astuti juga nggak tahu kalau Pak Benget ini belum bercerai dengan istri pertamanya. Jadi seperti agak-agak ditipu dikit ya guys. Nah setelah itu Mbak Roini yang istri pertamanya kasihan banget karena dia harus banting tulang bekerja keras untuk menghidupi dua anaknya yang sudah tidak dinafkahi sama Pak Benget ini. Jadi istri yang pertama itu kasihan banget. Nah sampai ini berjalan terus 2011 di mana Pak Benget akhirnya benar-benar menceraikan secara hukum, secara official menceraikan Mbak Roini di tahun 2011. Setelah bercerai, Pak Benget cepet-cepet langsung menikah dengan istri keduanya Mbak Astuti di Jambi, karena Mbak Astuti itu katanya aslinya dari Jambi. Setelah menikah di Jambi, mereka kembali ke Jakarta seperti biasa. Tapi karena mungkin Pak Benget ini mulai bosan sama kehidupannya ya kan, setiap hari nyetir jadi sopir bus, mungkin bosan ya, sudah bertahun-tahun dia akhirnya mengumpulkan niat untuk membuka warung soto Pak Benget, soto Lamongan ini katanya. Jadi akhirnya Pak Benget banting setir jadi jualan soto Lamongan. Nah warung soto Lamongan ini ternyata ramai sekali guys, sangat-sangat ramai, banyak pengunjung, teman-teman Pak Benget yang dulu-dulu juga sopir-sopir juga datang makan di sana. Dan Pak Benget mulai sukses, jadi mulai ada duit yang masuk banyak gitu loh. Nah ternyata punya selidik guys, katanya warung sotonya ini nggak cuma jualan soto, tapi juga jualan minuman keras atau arak, atau namanya apa biasanya kalau arak itu? Tua, betul sekali. Tua, jadi jualan tua. Jadi that's why warung sotonya ini rame banget gitu. Ya mungkin sotonya biasa aja ya, aku kurang tahu. Tapi yang rame itu jualan tuanya. Karena kan kalau jualan alkohol harusnya perlu izin dan lain-lain. Tapi karena ini sedikit gelap, makanya itu dia nggak pakai izin dan jualannya sembunyi-sembunyi. Nah, mungkin nggak dikenakan pajak dan lain-lain, makanya teman-temannya itu beli di sana di dia karena murah, karena nggak kena pajak gitu. Nah mulai banyak uang kan, nah seperti laki-laki ya kan katanya kalau banyak uang banyak istri, mulai lagi cari istri ketiga. Astaga Pak Benget gak capek cari istri lagi ketiga, yang ketemu jualan jamu katanya, namanya Mbak Tini. Cewek ketiga ini padahal Mbak Tini ini juga sudah punya suami di Jawa Tengah, di kampung halamannya Karanganyar, Jawa Tengah. Akhirnya berselingkuhlah dia sama Mbak Tini ini, sampai-sampai dia menyuruh Mbak Tini ini jualan di warung sotonya. Nah, si istri keduanya, Astuti, itu tuh juga menyuruh Mbak Tini ini jualan di warung soto. Kenapa? Karena dia juga sudah merasa, wah kelihatannya Pak Benget ini berselingkuh, daripada selingkuh di luar, aku nggak tahu, mending mereka berdua kumpul di warung di mana mereka tinggal. Jadi setidaknya Mbak Tini nggak beranilah selingkuh sampai gimana-gimana ya kan, karena kan itu di rumahnya sendiri gitu loh, rumahnya Mbak Astuti sendiri. Nah tapi kalau kalian tahu Pak Benget ini bener-bener aduh parah banget, dia juga selingkuh di rumahnya, mungkin secara terang-terangan gitu loh di depan Astuti. Nah sampai akhirnya di mana pertengkaran ini semakin hebat antara istri kedua Astuti dan Pak Benget, akhirnya Pak Benget ini merencanakan gimana untuk membunuh Astuti, yang serunya bersama Tini. Jadi Tini dan Pak Benget, calon istri ketiga ya ngomongnya, bersama Pak Benget ini sama-sama berkoalisi untuk membunuh istri kedua. Wah parah banget, padahal yang ketiga ini Tini ini juga sudah punya suami. Gimana caranya mereka membunuh Mbak Astuti ini? Dengan cara
Pada tanggal 1 Maret 2013, Pak Benget ini mengajak istri keduanya, Mbak Astuti, untuk minum tuak sampai mabuk dan akhirnya melakukan hubungan suami istri. Nah, setelah berhubungan, saat Astuti lengah, maka Mbak Astuti itu dipukul kepalanya pakai kayu sampai pingsan sama Pak Benget, ya kan? Dan setelah Mbak Astuti pingsan, dia diseret ke kamar mandi dan diseretnya ini dia dibantu sama Mbak Tini. Nah ini guys, dimana dimulai penyiksaan yang dilakukan kepada Astuti. Dimana katanya Astuti ketika di kamar mandi itu dia diikat dan dipukuli sampai lemas, sampai gak sadarkan diri, dan ketika itu digotong atau dibawa lagi ke kamar. Dan di kamar Mbak Astuti ini juga diikat sekali lagi dengan posisi terlentang. Dan ini nih yang kejam, Pak Benget ini memasukkan tangannya dia, lengannya dia ini guys, ke, katanya ya kalau nggak salah, ke lubang pipis Mbak Astuti, istri keduanya. Jadi ini benar-benar suatu tindakan yang sangat-sangat bejat sekali, ya kan, ke lubang pipis guys. Dan setelah itu dia juga memasukkan botol 600 ml ke lubang vaginal istrinya. Jadi kan kalau kalian tahu lubangnya ada dua, ada pipis sama vaginal. Yang vaginal ini dimasukin botol 600 ml guys. Dan setelah itu kan kesakitan. Jadi Mbak Astuti ini teriak-teriak kesakitan, disiksa sama Mbak Tini dan Pak Benget ini sampai paling parahnya ini ya, yang terakhir, Pak Benget itu memasukkan air panas ke botol 600 ml-nya tadi itu dan dimasukkan lagi ke lubang vaginalnya Mbak Astuti. Kalian bisa bayangkan perbuatan ini sangat-sangat bejat, mengerikan, dan ini terjadi sungguhan di Jakarta, Indonesia. Setelah seperti itu, kepalanya dipukul sama balok kayu beberapa kali sampai pada akhirnya Mbak Astuti ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, mereka bingung kan mau ngapain. Mereka juga nggak tahu mau membuang mayat Mbak Astuti ini gimana. Akhirnya mereka tetap tidur, aktivitas normal. Besoknya juga masih jualan soto seperti normal. Nah tapi pada sorenya Pak Benget ini mulai mencium bau busuk dari kamar, yaitu dari mayatnya Mbak Astuti, ya kan, pasti sudah memucat, sudah kaku, baunya katanya sudah mulai keluar. Nah dia langsung menutup warung sotonya dan dia mikir harus gimana ya supaya mayatnya ini dihilangkan gitu, supaya dia nggak ditangkap polisi. Pada akhirnya dia menemukan cara, yaitu dengan memotong-motong tubuh Mbak Astuti ini menjadi 5 bagian dan dimasukkan ke kantong kresek hitam. Kalau nggak salah 5 kresek atau bahkan bisa lebih. Jadi cara motongnya itu mungkin dia sudah sangat profesional ya guys, memotong daging-daging untuk sotonya. Jadi setiap hari dia bertahun-tahun motong daging soto, dia motong daging manusia juga mungkin lebih bisa gitu loh ya. Dia motong-motong gimana tulangnya semua, pokoknya seperti mengolah daging pada umumnya, katanya seperti itu. Benar-benar sadis sekali guys. Nah setelah itu dia memisahkan beberapa bagian daging, jantung, dan hati Mbak Astuti disimpan di freezer. Nah besoknya setelah tutup warung lagi, mereka ini menyewa angkot di tetangganya seharga 250.000 untuk membuang kresek. Jadi dia pergi ke tetangganya untuk menyewa angkot karena tetangganya ini mungkin pekerjaannya sebagai sopir angkot. Tetangganya juga pertamanya curiga kan, kenapa kok dia ini mau pinjem angkot gitu loh tiba-tiba. Terus Pak Benget cuma bilang, oh ya aku mau beli alat-alat soto-soto yang berat, jadi butuh angkot. Jadi ya udahlah dipinjemin. Jadi setelah dipinjemin, subuh-subuh Pak Benget ini naik tol untuk membuang kresek-kresek yang berisi potongan-potongan tubuh Mbak Astuti ini, dibuang ke tol, ke sungai, dan dia membuangnya itu setiap berapa kilo dibuang, maju lagi berapa kilo dibuang, maju lagi beberapa kilo dibuang. Setelah itu ada beberapa saksi mata yang melihat kalau kenapa kok ada angkot di tol, karena kan mungkin jarang ya guys. Angkot di tol itu merupakan hal yang nggak umum lah, sangat-sangat jarang. Nah angkot di tol ini juga kok agak misterius, kok dia membuang
plastik hitam yang berat ke sungai berkali-kali. Jadi orang-orang tuh beberapa lihat, meskipun ini subuh-subuh ya, tapi pasti kelihatan lah. Tapi mereka nggak begitu memikirkan gitu loh. Nah mereka akhirnya sampai ada satu orang itu ngelihat apa sih yang dibuang ke sungai. Ketika dia lihat ke bawah sini ya kan, lihat ke sungainya, orangnya melihat ada kepalanya itu ngapung. Kepalanya Mbak Astuti itu ngapung di sungai yang keluar dari plastik sampahnya ini. Nah, that's why dia langsung lapor polisi dan polisi datang dan ngelihat tuh ini kok ada kepala orang, ada potongan-potongan tangan dan kaki orang. Ya kan, ini pasti ada pembunuhan dan pasti ada bagian-bagian tubuh lain yang ada gitu loh. Setelah itu ternyata guys, polisi itu akhirnya menangkap Pak Benget dengan cara gimana? Karena satu lagi nggak banyak angkot warna merah yang jalan di tol dan itu ketangkep CCTV kan. Nah dari CCTV kena plat nomor, jadi langsung kena yang punya angkot ini siapa. Setelah didatangi yang punya angkot yaitu tetangganya Pak Benget, langsung dia cerita, oh ya kemarin Pak Benget itu pinjem angkotku seharian. Akhirnya ketangkep lah Pak Benget ketangkep dan akhirnya dia mengaku kalau dia membunuh istrinya itu dan dipotong-potong. Dan ketika Pak polisi itu tanya, mana sisa tubuhnya istrimu ini? Kamu tahu dia ngomong apa? Sudah habis. Loh, sudah habis gimana? Sudah habis tak buat soto dagingnya. Dan hati dan jantungnya itu dibuat sambal goreng hati. Jadi mungkin kalau kalian tahu sambal goreng hati, aku belum pernah makan sih, tapi ini hatinya bukan dari binatang, tapi ini hati, bener-bener hati manusia dibuat sambal goreng. Astaga. Dan katanya soto-sotonya ini dikasihkan ke teman-temannya Pak Beteng. Pak Beng. Nah, ternyata soto-sotonya ini dikasihkan ke teman-temannya Pak Benget secara gratis. Jadi soto-soto daging manusia ini dimakan sama teman-temannya Pak Benget. Pak Benget juga makan sotonya. Cuman Mbak Tininya nggak berani. Karena Mbak Tini juga kayak takut gitu loh. Ini kan daging manusia, maksud aku makan, aku ya takut. Tapi Pak Benget bisa masa bodoh dimakan, daging is daging gitu. Ya agak serem sih guys, geli gitu. Tapi ini benar-benar terjadi dan akhirnya ditangkap polisi dan akhirnya masuk penjara, diadili. Nah setelah diadili mereka sempat dites apakah mereka ini gila atau enggak. Ternyata setelah dites guys, mereka ini enggak gila, mereka ini normal secara psikotes. Dan ini lebih menakutkan sih, karena mungkin kalau gila mungkin ya orang gila, tapi ini enggak gila, mereka normal dan mereka mengakui kalau mereka membunuh dan memotong-motong jadiin soto dan dimakan daging manusianya. Pada tanggal 30 November keluar pengumuman vonis. Mereka harus dipenjara ya kan, vonis hukuman. Nah Pak Benget ini karena ternyata dia itu memiliki penyakit TBC akut. Jadi sebelum pada hari pengumuman vonisnya, dia itu paginya meninggal kena TBC akut yang ternyata selama ini dia idap selama bertahun-tahun. Nah untuk Mbak Tini dia dipenjara 14 tahun dari tahun 2013. Berarti habis gini keluar ya 2027. Ya aku nggak tahu gimana, pokoknya Pak Benget ini akhirnya meninggal dan dia belum dihukum. Ya dia meninggal lah. Dia meninggal karena TBC. Mungkin sampai situ dulu guys cerita tentang Pak Benget soto daging manusia hari ini. Menurut kalian gimana? Apakah geli, seram? Kalian nggak mau makan soto lagi habis gini? Ya menurutku aku sendiri sih nggak mau makan soto lagi sih selama beberapa minggu ke depan mungkin ya. Nah mungkin agak-agak takut apalagi makan soto daging gitu. Jadi untuk sampai situ saja episode Stripes After Dark hari ini, episode soto daging manusia. Oke? Kalau kalian suka sama episode-episode seperti ini, konten-konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk terus mengikuti dan support channel ini supaya terus bisa share cerita-cerita ke kalian, menghibur, membuat kalian mungkin tidur dan lain-lain hari-hari kalian. Oke, see you in the next episode di Stripes After Dark. Au!